berdirinya itu, jadi pertamanya itu kan ini berdiri tahun 2014. 2014 itu kita di bawah yayasan namanya Jojo Sukses Mandiri. Jojo Sukses Mandiri nama yayasannya. Itu bergerak di bidang pendidikan. Memang pertama kali itu kita bikin bimbingan belajar sama sekolah paket. Dan itu langsung 2014 itu kita langsung bikin paket A, B, C. Oh, buat perbedaan dari paket A, B, C-nya itu kayak gimana ya? Paket A itu kan setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Kalau latar belakangnya yang pertama karena kita mau membantu pemerintah untuk menuntaskan sekolah 12 tahun, ya kan? Jadi kalau misalnya PKBM itu kan membantu orang-orang yang putus sekolah. Jadi kan namanya kejar paket. Orang-orang yang udah berumur, orang-orang yang udah kerja tapi belum punya ijazah, ya sekolahnya pasti larinya ke PKBM. Dia kalau ke sekolah reguler kan nggak bisa, karena kan reguler itu kan setiap hari harus masuk, terus jadwalnya juga nggak bisa fleksibel, ya kan? Kalau kita di PKBM, kita di sini ada programnya offline, online, sama komunitasnya itu mandiri. Jadi anak-anak bisa belajar pakai modul kita sendiri online. Berarti masih murid-murid di sini lebih bisa disesuaikan gitu, Fleksibel gitu. Kalau yang penting secara data dia datanya itu pasti harus lengkap, harus punya KK, akte. Kalau misalnya daftar SMP dia harus punya ijazah SD, mau daftar ijazah SMA dia harus punya ijazah SMP. Terus misalnya dia pindahan harus ada surat mutasinya dari sekolah sebelumnya. Ada. Ini aja sebenarnya mungkin kalau sekolah lain ini udah minggu-minggu bahasa sekarang kelas meeting ya, kelas meeting. Kalau di kita ini minggu ini kita masih asasan sumatif paket tahun untuk yang kelas awal sama kelas tengah. Nah untuk yang kelas akhir, kelas 6, kelas 9 itu kita lagi PDB untuk daftar ke sekolah negeri karena kita menyediakan fasilitas untuk bantuin orang tua kan. Bantuin ini kayak di depan tadi saya di depan itu lagi bantuin anak-anak yang mau daftar ke sekolah negeri. Kita Senin sampai Kamis, kalau jamnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Hari Jumat kita ada ekskul. Oh berarti sebenarnya sama ya Bu, dari keseluruhan maksudnya jamnya tuh sama kayak sekolah biasa juga ya? Sama sih, cuman kalau yang jadi kan jam 8 sampai jam 4 itu nggak yang satu paket. Jadi paket A itu dibagi-bagi, jam 8 sampai jam 12 paket A, jam 8 sampai jam 2 itu paket B. Paket B itu maksudnya kelas 7, 8, 9. Terus yang jam 11 sampai jam 4 baru yang kelas 10, 11, 12. Kalau metode ujian kita ada, kalau misalnya prakteknya sih kita ini tertulis, pakai metode tertulis. Kenapa? Sebenarnya kalau sekolah lain itu pakai Google Form. Kalau kita masih tertulis, masih metode tradisional lah ya, karena kita pengen anak-anak itu kan handphone dikumpulin, jadi kayak masih manual, mereka nulis karena kan terbiasa main handphone kan. Jadi itu kita pengen anak-anak tuh tulisan, masih terbiasa menulis. Pokoknya kita nggak akan menghilangkan dengan tulisan itu, masih menulis. Terus ada praktek. Jadi kayak tadi kan ini lagi seni budaya, jadi mereka praktek nyanyi. Belajarnya yang kan tadi saya bilang ya Senin sampai Kamis. Belajarnya kurikulumnya dulu ya, kurikulumnya itu kita pakai kurikulum Merdeka. Berdasarkan bukunya juga kita ada 2 dari Kementerian sama dari Erlangga. Kemudian kita pakai IFP juga tuh, TV gede di luar. Praktek sih biasanya guru-guru tuh nyiapin RPP, nanti anak-anak belajar berdasarkan RPP yang si gurunya udah bikin. Berarti di sini sebenarnya udah lumayan deket sama digital juga ya cara pembelajarannya. Udah, mereka udah pada bisa bikin aplikasi game sendiri. Keren banget. Iya benar. Dibantu. Iya. Tapi mesti dia kan seneng ya udah ngerti gitu loh. Iya. Kalau pemerintah kan kita dapat bantuan BOP, bantuan operasional sekolah. Terus kayak TV ini kan juga dari pemerintah. TV, terus BOP kita juga dapat KJP. Maksudnya kan ada sekolah yang menolak, ada yang menerima kan. Kalau di sini kita mengurus KJP. Kan itu dari Pemda DKI Jakarta kan, KJP. Terus kita dapat PIP juga. Jadi gini loh, kalau di PKBM itu kan subsidi silang sistemnya. Ada yang menengah ke bawah banget, ada yang menengah, ada yang menengah ke atas. Jadi kalau di sini itu sistemnya subsidi silang, makanya kenapa saya di sini tuh ngurus KJP sama PIP. Jadi terbantu dari situ untuk anak-anak yang menengah ke bawah, bayarannya dari KJP. Menengah yang ke atas ya operasional orang tuanya masing-masing, karena kan mampu. Oh anak-anak kalau kemarin nih saya jelasin,
pas TKA kemarin ada salah satu anak yang kan TKA itu udah wajib, maksudnya wajib anak itu udah saya daftarin. Tiba-tiba mungkin dia ada masalah sama orang tuanya sehingga tiba-tiba jadi malas, jadi nggak mau datang ke sekolah. Akhirnya saya datang ke rumahnya, saya bangunin dia, saya masuk kamarnya, saya bangunin dia. Nah itu paling tantangan kecilnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang sebenarnya kita mah udah nge-provide kan, mereka tinggal datang bawa diri doang. Udah laptop udah kita sediain, kan ada pengawas silang dari sekolah lain, maksudnya udah siap semuanya. Tapi si anak ini tuh nggak greget gara-gara persoalan sama orang tua, jadi kita yang bawa-bawa. Nah akhirnya itu saya paksa. Kenapa saya paksa? Karena kan udah terdata kan datanya itu, data TKA itu nggak bisa kita kotak-katik, nggak bisa kita yang ngerjain karena ada kameranya. Jadi harus anak ini, dan dia nggak, alasannya tuh katanya sakit, jadi ya saya paksain tetap datang. Padahal nggak kondisi sakit, cuman karena ada kondisi dia lagi berantem gitu sama orang tuanya. Berarti dari individualnya Hal yang kayak gitu sih. Cuman saya ngeliat yang sekarang nih, karena kan Khalifah ini benar-benar kayak rumah ya. Ini tuh mereka kayak rumah kedua mereka. Justru mereka kayak gak mau pulang di sini. Kalau untuk motivasi ya, motivasi belajarnya tuh tinggi. Bahkan ketika libur mereka nanya kapan masuk gitu. Kalau kita kan capek kadang, ya libur kita pengen libur. Kalau mereka enggak, liburnya kelamaan. Berarti misalnya sekian persen aja mungkin tantangannya, selebihnya 10%. lebih gampang lagi ya Bu. Selebihnya paling nih ya, maksudnya ya kalau misalnya urusan administrasi kayak masalah pembayaran SPP, nah itu ada yang anak-anak yang sulit, dan itu kan saya harus membayar gaji pengajar. Hal yang kayak gitu kan kadang membuat jadi telat gitu sih. Fasilitas paling kan kita kayak di sini kan karena ada seni musik, kita nyari alat seni musiknya kayak kita ada buat itu. Terus kalau misalnya anak kan karena ruangan kita juga nggak terlalu terbatas ya, kita biasa sewain studio musik dekat sini ada. Terus kita ada TV digital itu kan anak-anak bisa pakai untuk belajar. Terus kayak misalnya masak, di sini juga ada ekskul masak. Nah itu alat-alat masaknya udah ada, mereka tinggal manfaatin. Tapi kalau ada yang kurang-kurang, kan anak-anak tinggal buat penggorengan, misalnya kalau kurang penggorengannya. Kalau belajar, kayak misalnya ujian, kalau laptop udah kita siapin untuk persiapan ujian. Kan hal yang kayak gitu sih. Ya kalau misalnya kan kayak lapangan kita belum ada ya, kita lapangan sekitar sini aja kita pinjem. Terus kalau mau berenang ya kita ke youth center, Langgang. Ada 4 tadi apa aja, tata rias, musik, masak sama tata boga. Mendukung berarti di sini ya. Rias ya. Nah tata riasnya itu juga yang ngajar orang tua murid, jadi mereka nggak bayar, kita yang provide. Kita tuh pengen kan anak-anak ini udah pada bisa bikin produk sendiri, cuman mereka itu terbatas di modal. Nah makanya pelan-pelan kayak mereka tuh udah banyak ilmunya untuk masak, kayak mereka diajarin keripik pisang mereka udah bisa, terus mereka bikin basreng mereka udah bisa, minuman gitu tuh udah bisa. Maksudnya si gurunya nih udah ngasih, kita tuh sampai bahas packaging loh, udah sampai situ. Desain kampanye, maksudnya ini kalian tinggal desain nanti kita cetakin, itu udah sampai situ. Cuman kita kembali lagi modal. Mereka pernah waktu itu mereka bikin mochi terus mereka langsung jualin, itu mereka langsung balik modal. Hari itu mereka jualin. Sebenarnya ada kemauan bisa, cuman karena merekanya itu nggak mau ya memang kondisi kan lagi belajar terus lagi masih belajar, uang jajannya juga kurang, jadi belum ada uang masuknya mereka. Nah saya sih pengennya ke depannya nanti Khalifahnya sendiri bisa untuk startup dulu kali ya, kita modalin dulu untuk mereka bisa, biar mereka tuh seriusin gitu sih. Jadi kita gini ya, ada pilihannya, ada 2 pilihannya tuh reguler non reguler. Dari buku, kalau reguler itu bukunya dari Erlangga, otomatis kan bukunya tuh lebih mahal. Potensinya itu misalnya tergantung paketnya, paket A berapa, B berapa, C berapa. Kalau paket A itu mulai dari 1,5 juta uang masuknya ya, paket B 1.800.000, paket C 2 juta uang masuknya. Itu kan bisa dicicil 4 kali. Misalnya kalau 2 juta ya dicicil berarti 500. Terus SPP-nya kalau SD itu 350, SMP 375, SMA 400.000.
gitu. Kalau misalkan ada gak Bu yang emang sekarang dibutuhin banget di sini gitu, yang emang jadi utama banget buat dibutuhin, kira-kira tuh apa Bu di lembaga ini? Kalau misalnya mereka handphone sama kalian kan sebenarnya mereka udah bisa ya. Saya sih cuman lebih ke pelatihannya aja. Pelatihannya kan kadang mereka nih masih berantakan aja gitu pelatihannya, maksudnya yang lebih terarah. Itu aja sih paling, misalnya kayak pembuatan mochi misalnya. Nah, untuk mereka tuh manajemen waktunya masih kurang, manajemen disiplinnya masih kurang, hal-hal yang kayak begitu yang harus kami tingkatkan sih. Gitu. Sama ini kalau misalnya karena Halifa ini kan asalnya udah ada lantai 2. Paling kalau untuk Halifanya sendiri kita nambah kelas. Ya, karena pengennya tuh nanti di atas itu kita pengen bikin mini ruang kecil lah untuk pertemuan. Di atas ada musola dan lain seperti itu. Sama pertanyaan Mereka nih kebetulan yang tahun ini rata-rata 6 orang ini tuh nggak pada mau kuliah gitu. Sebenarnya kita nggak provide kalau misalnya mereka mau kuliah pendaftaran SPMB ya namanya yang, nah itu kita bantuin. Cuman mereka tuh 6 orang ini yang lulus tahun ini mereka tipe yang bukan mengejar itu. Mereka udah kerja, mereka ada yang udah rumah tangga, ada yang kondisinya lagi hamil saat itu. Jadi ya saya udah tahu arahnya enggak, dan saya tanyain memang mereka nggak kuliah tapi mereka langsung kerja gitu. Tapi kalaupun nanti yang tahun depan itu ada ya kita sih nge-provide-nya gitu, persiapan untuk masuk kuliah, belajarnya kan sekarang apalagi TKA kan wajib. Jadi tahun depan itu kita kalau buku kita kasih buku persiapan TKA, terus pendalaman materi ada. Pendalaman materi itu kita biasanya hanya 3 bulan sebelum ujian tuh kita udah mulai beda tuh jadwal pelajaran sama jadwal pendalaman materinya. Ya, bisa pendaftaran tuh sama kita bantuin untuk pendaftaran SPMB-nya kalau mereka bingung atau apa. Soalnya di Khalifa juga nih pernah ada yang masuk UPI jalur prestasi lulusan sini. Jadi waktu itu kita daftarin dia lomba pidato dari yang diadakan dinas provinsi. Alhamdulillahnya tuh juara 1 se-DKI Jakarta. Akhirnya pakai modal itu, modal sertifikat. Memang ada kecepatan juga modal sertifikat. Dia bawa itu ke daftar pakai jalur prestasi di UPI jurusan komunikasi. Seluruhnya jumlahnya 60. Tapi kalau per kelasnya itu beda-beda, kayak kelas 9 sekarang itu ada 10. Kelas 6 tuh ada 11, kelas 12 ada 6. Kelas 7 sekarang itu ada 3. Kelas 8-nya ada banyak. Tapi banyak rata-rata ngambilnya online. Soalnya ada disabilitas. Ada juga kita kan yang di Bekasi kita buka titik belajar di Jati Bening. Tapi itu untuk yang rata-rata di sana inklusi. Disabilitas, inklusi kayak gitu. buat pendidikan online offline itu sebenarnya sama aja kan ya Bu, beda di metodenya doang. Sama kalau online itu cuma 3 hari, seminggu 3 hari. Soalnya kalau online kan terbatas ya, paling sejam tapi minta orang tua kan. Dan tergantung kondisi anaknya juga. Kalau kondisi anak emang nggak bisa mengharuskan dia datang ke Khalifa ya udah kita tawarkan online. Kalau misalnya dia bekerja ya kita tawarkan pakai modul. Tapi pas ujian tetap wajib datang. Makanya pas ujiannya tuh ketika ujian tiba-tiba ada bapak-bapak, ada yang ibu-ibu modelannya yang lagi hamil atau apa ya kita nggak kaget. Masa memang ada yang seperti itu. Tapi untuk yang sekarang ini kan ini mereka angkatan 12, nah ini kebanyakan anak-anak yang usia sekolah.